Oke, Bu. Silakan dimulai, Pak. Sudah saya share, Bu. Enggak, maksudnya jenengan mau mulai acaranya. Loh, saya ya, Bu. Ya iyalah, kan moderatornya jenengan. Nah, saya nggak tahu. Sebentar, Bu. Mau ngomong Dibuka apa ini, Bu? dulu nama Kara, habis Oke. itu perkenalan narasumber. Baiklah, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya di pagi hari yang mungkin dalam keadaan seger ya, habis mandi dan sarapan tentunya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan terkait dengan workshop terkait dengan peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Buddha. Nah, sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata agar kegiatan kita pada pagi hari ini sampai berikutnya berjalan dengan lancar. Mari kita bersikap anjali semuanya bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakhato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik Bapak Ibu, untuk materi kita pada hari ini yaitu dengan pembicara kita yang sudah berada di link Zoom juga, yaitu Pak Sarjono yang akan menyampaikan terkait dengan public speaking ya Pak. Ya. Ya. Oke, baik untuk waktu selanjutnya saya langsung perkenalan saja langsung narasumber ya, biar lebih apa ya, lebih akrab. Nah, sehingga dimanapun Bapak Ibu berada nanti saat ketemu Pak Sarjono, oh ini orangnya Pak Sarjono. Nah, itu biar lebih enak ya. Kalau mungkin Pak Sarjono mau keluar kota. Nah, untuk selanjutnya silakan waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Sarjono untuk menyampaikan perkenalan terlebih dahulu dan materinya. Oke, siap. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, Selamat pagi. saya akan mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Horas. Suara kecil, hoki kecil. Suara besar, hoki besar. Nah, kita akan belajar hari ini tentang public speaking
Tapi ketika saya bilang selamat pagi, jawabannya saya antusias, saya bahagia, saya ceria. Oke, antusias gini, bahagia, ceria. Oke. Ya, antusias gimana? Antusias tangannya. Bahagia, love, ya. Terus ceria, cheese. Oke, siap. Ini karena kita harus membuat pagi ini menjadi magnet yang positif bagi kita dan teman-teman kita semuanya. Selamat pagi semuanya. Saya Saya orang antusias, antusias. Iya. bahagia, Bahagia. ceria. Saya ceria. Mau kepalanya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, terserah. Oke, kita akan kendorkan dulu semuanya supaya kendor semuanya. Saya antusias, bahagia, ceria. Oke, 3, 2, 1. Selamat pagi semuanya. Saya Saya antusias, bahagia, ceria. ceria. Oke. Ceria. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, guru yang kami hormati semuanya, terima kasih kepada Pergabi yang telah mengundang saya. Saya biasanya selain Zoom, saya bertemu langsung, bertatap muka langsung. Hari ini saya bahagia karena Pergabi mengundang saya. Dan ketika training saya, open mic semuanya. Kenapa? Semuanya praktek. Public speaking, kalau hanya mendengarkan aja, ya sedikit manfaatnya. Oke, Bapak Ibu, sebelum dimulai, perkenalkan nama saya adalah Bapak Sarjono. Nah, kata orang itu dari Jawa, Sarjono itu artinya besar di sono. Karena di daerah sendiri saya nggak besar. Akhirnya saya begitu keluar di sono saya menjadi besar. Nah, kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, saya adalah bangga kepada rekan-rekan Pergabi seperti Kang Widi, itu orang-orang ngetop di bidangnya, terus Bu Rukati, itu orang-orang ngetop juga di bidangnya, Pak Sukiman, Pak Tupari, dan semuanya. Apalagi Bu Kuntari itu orang yang ngetop di bidangnya. Nah, bidangnya masing-masing. Nah, saya kebetulan bidangnya ngomong, seni komunikasi. Nah, selain itu, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat, boleh saya share screen dulu? Bapak, ini yang profil saya, film, kalau bisa di share screen. Oke. Pak Didi, mohon untuk itu ya, film saya ada. Yang mana, Pak? Profil, film, udah tak kirim. Oke, kalau enggak ditutup aja, saya share screen. Oh ya, Ya, baik, baik, Pak. Baik, saya tutup dulu ada. ya, Pak. Oke. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ini dulu supaya Bapak Ibu enggak sepanem. Ya. Ini kegiatan kami ketika di berbagai daerah. Mohon maaf Pak Jono, itu yang belum di-mute, tolong di-mute. Nah, ini di Padang, Pekanbaru. Ini Singkawang. Belum Nah, kebuka, ini di daerah Pekanbaru ini. belum Belum kebuka, muncul, Pak. Bapak. Belum muncul. Hah? Belum muncul. Belum muncul. Belum diklik, Pak, itu, Pak. Coba klik 2 kali, Pak. Atau klik kanan, Pak. Klik kanan. Pilih apa itu, video atau apa itu, ada pilihannya, Pak. Oke, Nggih. sebentar. Ini belum muncul ya, sebentar. Belum, Oke, Pak. klik kanan. Bukun ada itunya, Bukun? Enggak, udah tak kirim? Enggak ada ya? Bentar. Klik kanan. Bentar. Oh, enggak ada ya. Udah, nanti aja. Oke, kalau begitu. Klik kanan open Pak Jono, bisa. Oke, sebentar. Klik kanan, open.
Ya, open with apa gitu. Bentar, open with. Nah, udah kelihatan belum? Belum, masih proses tuh Pak, masih Loading. proses. Masih proses. Masih loading, Pak. Coba klik kanan lagi Pak, coba Pak. Udah, klik kanan. Klik kanan. Dan open with Pak. Open with ada pilihan lagi nanti itu Pak. Oke, Pak. Nanti kami panggil sepertinya dari sini oke, Pak. nggak usah aja dah. Ini nanti riwuh malah. Oh. Kemarin kayaknya udah tak kasih dah itu apa filenya. Lanjut aja Pak, tadi Pak Didik. Yang tadi aja. Oke. Ya, Bapak Ibu. Jadi, yuk lanjut satu-satu aja. Ya, lanjut. Ya. Betul sekalian. Agar porsi pelatihan Bapak Ibu banyak, maka silakan Lanjut. Nah, boleh. nah ini Bapak Ibu ini adalah saya salah satu seorang pernah belajar hipnotis. Bapak Ibu mau belajar hipnotis nggak kira-kira? Hipnotis gunanya apa? Seni komunikasi, yaitu saran. Nah, jangan hati-hati ya, dompet walaupun di sana nanti kena hipnotis nanti ya. Hati-hati ya. Oke, ini adalah sertifikat kami, yaitu salah satunya adalah sertifikat instruktur. Nah, ini adalah tentang hipnosis. Saya salah satu instruktur dari hipnosis. Kemudian sertifikat trainer Neo NLP. Neo NLP itu adalah pikiran sadar. Kalau hipnosis pikiran bawah sadar. Kemudian saya sertifikat trainer public speaking, kemudian trainer keluarga bahagia sejahtera. Nah, kalau mau belajar Bapak Ibu tentang keluarga yang bahagia sejahtera, boleh ke kami. Terus yang terakhir, saya juga pernah mendapat sertifikat pelatihan pandita penatar tingkat nasional. Nah, selain saya seorang guru, ternyata saya juga seorang pandita. Dan masih banyak banget Bapak Ibu sertifikat kami. Kemudian saya pernah menjadi guru TK. Guru yang paling bahagia adalah guru TK. Kemudian guru SD, guru SMP, SMU, dan sampai dosen. Nah, dosen itu enaknya ngomong do dapat 1 sen kalau dulu. Kalau sekarang udah beda lagi ya. Nah, kemudian saya juga narasumber, workshop, terus kemudian PPD dan sebagainya. Terus profesional hipnoterapi. Kemudian dan yang lebih membanggakan saya adalah seorang Dharma Duta. Nah, Dharma Duta itu dari majelis tapi bukan majelis umumnya. Saya bisa kemana saja. Oke, lanjut. Oke. Nah, aturan main kali ini yaitu kita menerapkan huruf A, B, C. Nah, A, B, C. Oke, Bapak Ibu semuanya. A, B, C. 1, 2, 3. A, jempol. B, telunjuk. C. Oke. A, antusias. Apa Bapak Ibu? Antusias. Suara kecil, hoki kecil. Suara besar, hoki besar. Suara kecil belajarnya kurang maksimal. Suara besar pasti maksimal. Apa? Antusias. Antusias. B, Bahagia. 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 C, Ceria. oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana? Antusias. Bahagia. Ceria. Oke, yang kompak. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Saya Antusias. Bahagia. bahagia, ceria. Oke,
Ini yang kayaknya yang paling keren Bu Nur Hayati. Coba Bu Nur Hayati. Bu Nur Yani. Selamat pagi Bu Nur Yani. Oke. Bentar, Bu Pak. Nur Yani malah malu. Selamat pagi Bu Nur Yani. Selamat pagi. Antusias. Belum, Pak. Ya, oke. Kita lihat Bu Sri Sebentar, Marsini. Pak. Selamat pagi Bu Sri Marsini. Selamat pagi. Enggak nyambung itu loh. Ya. Bahagia. Selamat pagi. dan Oke. ceria. Saya antusias, Saya bahagia, antusias, ceria. bahagia, Oke. ceria. Yo, bagus. Ini kayaknya rekan kami Bu Badi nih. Selamat pagi Bu Badi. Bahagia, ceria. Bukan ininya. Antusias, bahagia itu menyeluruh, baru ceria. Oke. Oke, semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Selamat Selamat pagi. pagi. Antusias. Kita lanjut lagi. Bapak Ibu guru, kita lanjut. Ya, Antusias bahagia ceria. berikutnya yaitu lanjut Pak Dede. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan siapakah Anda? Lanjut. Saya orang yang antusias. Saya tunjuk ke dalam karena kita akan memberi hipnosis kepada diri sendiri. Saya, nah, orang yang antusias. Saya orang yang bahagia. Saya orang yang ceria. Saya orang yang damai. Oke, bisa? Saya tunjuk ke dalam diri. Saya orang yang antusias. Saya orang yang bahagia. Saya orang yang ceria. Saya orang yang damai. Oke, yang damai itu pakai Anjali. Oke, saya berarti ke dalam, tusuk dada kita. Bisa semuanya? Bisa. Oke, Bapak Ibu. Siapakah Anda? Saya Orang yang Antusias. Saya orang yang bahagia. Saya orang yang ceria. Ceria. Saya yang damai. Sekali Yes. lagi belum kompak ya. Yang ini Pak Bu Badi udah semangat sekarang udah ngerti ini. Pak Didi apalagi semangat lagi. Siapakah Anda? Saya orang yang antusias. Saya orang yang Bahagia. saya Saya orang yang ceria. saya Saya yang yang Oke. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, kenapa dalam public speaking itu kita diajak untuk ngomong dulu? Nah, karena kekuatan di public speaking salah satunya adalah kata-kata. Kalau Bapak Ibu belajar public speaking nggak mau ngomong, ya gimana itu? Ya, oke, lanjut kita. Sebentar. Ada namanya tagline atau yel-yel saya adalah yes, yes kepalakan, oke jempolnya, Oke ya. Siap Bapak Ibu? Ya. Yes, oke. Yes-nya maju, jempolnya oke. Oke itu jempolnya gini. Nya 3 kali. Kenapa? Ilmunya banyak sekali. Kang Widi memberi ilmu banyak, Guru Kati semuanya memberi ilmu banyak sehingga banyak sekali. Klewer semuanya. Setuju Bapak Ibu? Pokoknya suaranya yang kencang. Oke. Oke, kita siap. Apa kabar Bapak Ibu? Saya bahagia, saya ceria. Bagus. Siapa itu tadi? Sudah hafal? Siapakah Anda?
Saya orang yang antusias. Saya orang yang bahagia. Ceria. Saya orang yang damai. Oke, Nanti Bapak Ibu kalau ketemu umat yang ada were-wernya pasti ikut training saya. Nah, ketemu umat, ketemu teman yang ada were-wernya pasti ikut training kami ya. Ternyata Bapak Ibu bahagia kan? Ya, begitu were-wer, apalagi kalau di depan orang, belakangnya ada orang, itu ibu guru itu pada ngapain itu were-wer itu kan? Oke, siap. Lanjut kita Bapak Ibu. Jadi nanti ketika saya, siapakah Anda? Jawabannya saya orang antusias, saya orang bahagia, saya orang ceria, saya orang damai. Yes. Oke. Were-wer. Sekali lagi kita akan lanjutkan karena public speaking bukan hanya cuma ngomong, tetapi pengembangan diri tentang trauma. Bapak Ibu juga termasuk nggak tahu nanti kena trauma yang mana, kita akan pelajari semua. Siapakah Anda? Saya. Orang yang Bahagia. orang yang Saya orang yang Ceria. Saya orang yang damai. asik loh Bapak Ibu belajar ya. Oke. Nah, nanti kalau ditanya anaknya, Mak, apa sih yang were-were? Tanya Pak Jono gitu ya. Kok were-were? Oke, lanjut. Pak Didi. Saya ditunjuk ini sebisanya, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, Ini saya saya dipanggil. tanya Pak Didi mungkin bisa menemani saya. Bikin Tolong siap tentang memilih dan menilai. Bapak Ibu, ketika ada seorang guru atau seorang dharma duta atau seorang bante atau siapapun ketika berbicara, siapakah pembicara yang Anda sukai? Nah, coba Bapak Ibu, saya tanya dulu. Oh, Pak Didi bisa tanya 3 orang siapakah yang disukai oleh, asal comot aja Pak Didi. Sebutkan namanya siapa? Pak Sarjono. Baik, Pak. Ya. Yang pertama pembicara ya, Pak. Ya, siapakah pembicara yang Anda sukai? Yang pertama orang tua, Pak. Orang tua. Ya, Ya. yang kedua, Yang kedua guru saya, guru. Yang ketiga, saya sendiri. oke, Pak Hanung, coba Pak Rahula. Ini sudah ikut were-were ini kayaknya ini, yuk. Pak Rahula, Pak Sarjono. Nah, ya. ya. Nah, Bu Rukati. Siapa lagi? Sama Ya. Kang Widi. Ya, terus. Oke, ewer. Ya. Oh, enggak ya? Oke. Ya. Kita tengok lagi orang lain yaitu Bu Brui. Kira-kira siapa pembicara yang Anda sukai? Entah itu bante, entah kalian rohaniawan, entah itu guru, entah itu motivator, Andri Wongso dan sebagainya, atau Pak Mario Teguh dan sebagainya. Siapa? Bante Nyona Suryanadi. Bante Sur. Oke. Siapa lagi? Minimal 2 atau 3 orang. Masa suka cuma 1 orang pembicara? Andri Wongso. Iya, oke. Nah, Pak Komang, siapa pembicara yang Anda sukai? Yang saya sukai ya kalau Bante Panyawaro Bante sama Panyawaro, Pak Ponijan Pak Lau. ya Siapa lagi? sama Pak Andri Wongso. Pak Andri Wongso. Bu Wiwi Widiarti? Bu Wiwi? Siapa yang Anda sukai? Oh, tidak berbunyi. Oke, Ibu Samini. Nah, ini kakak kelasku. Saya termasuk suka suara beliau. Bu Sumini, Malang. Halo, kedengaran kan? Halo. Halo, Bu Sumini, pembicara siapa yang Anda sukai? Bante Sur, Bante Sur. Siapa lagi? Bante Panyawaro, Bante Panyawaro. Siapa lagi?
Oke. Terus Andre Wongso. Nah, ini sekarang Pak Darto ini yang disukai ini jauh soalnya Bengkulu, jadi nggak tahu dengar Bante Sur atau enggak ini. Saya termasuk suka itu sama Bante Panyawaro. Oke, Kemudian Bante Sur. ya. Ah, Mas Sarjono, Mas Sarjono. Alah, Pak Sarjono iki lho. Oke. Mas Nah, Sarjono. oke, satu lagi. Ini orang Bali mau saya ambil tapi kayaknya Ibu Meta tadi yang paling Bu Meta, apakah ada? Oh, menghilang dari peredaran. Nah, Bu Luhma Rahyani, ya. Pembicara seperti apa siapa yang Anda sukai? Halo, Bu Luh? Suaranya tidak ada. Kayak semut ya. Belum kedengeran. Halo? Nggak kedengeran. Oke. Sekarang lanjut Pak Didik. Coba diklik satu kali lagi Pak Didik. Ya. Nah, lanjut. Mengapa Anda menyukai orang seperti ini? Oke. Pak Sukriyanto, Palembang. Kenapa kalau tadi Bante Sur, Bante Panya, terus Pak Sarjono, Kang Widi, mengapa kok suka seperti ini? Bagi pertanyaannya, Pak. Ya, tadi pertanyaan pertama, siapakah pembicara yang Anda sukai? Ada beberapa orang, Pak Andri Wongso, Pak Ponijan, dan sebagainya. Mengapa kok Anda suka seperti itu? Satu, ngomongnya enak didengar. Enak, walaupun bukan makanan ya, enak ya. Oke. Yang kedua, artikulasinya jelas. Artikulasi. Nah, ini sudah masuk ke dalam public speaking. 3, arahnya jelas. Arahnya jelas. Ada yang ngomong nggak jelas ya? Ada. Oke. Maksudnya arah tujuan pembicaraan, Pak. Bagus. Oke, itu sudah keren. Pak Romi di Medan, mengapa Anda menyukai pembicara yang diomongkan tadi? Ya. Tidak berkata-kata. Oke, Ibu Elis Ekawati, mengapa teman-teman atau Ibu sendiri suka dengan pembicara itu? Kata-kata beliau mudah untuk dipahami dan sesuai Mudah dipahami. Ya, berikutnya. Lagi, tidak bulat itu ya. Oke. Oke, ya. Kita lanjutkan, Pak Didi. Nah, sekarang kebalikannya. Lanjut, Pak Didi. Ya. Oke. Nah, pembicara apa yang tidak disukai? Nah, ini pasti orang cari masalah itu gampang. Bu Karsini. Pembicara apa kira-kira yang nggak disukai? Bu Karsini? SAG? Suaranya nggak kedengeran. Nggak begitu Halo? jelas nih suaranya. Iya, nggak kedengeran. Oke, Sukesi dari Kudus. Bu Sukesi, pembicara seperti apa yang nggak disukai? Pembicara yang monoton. Monoton. Ingat Bapak Ibu Guru tadi yang disukai adalah yang jelas, artikulasi. Lah, yang nggak disukai monoton. Apalagi? Pembicara yang terlalu formal, Pak. Formal. Jadi kita harus ngelanyeng. Ya, betul. Satu Pembicara lagi, yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. tidak punya pengetahuan yang cukup. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, Pembicara Pak yang kurang menguasai materi, Pak. kurang menguasai materi. Pak Didi, lanjut. Bicara yang diulang-ulang. Bicara yang Berulang-ulang. tidak dapat Kayak- berinteraksi dengan Oke, audiens. kurang berinteraksi. Ya, oke, lanjut ya. Pembicara yang tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan waktu yang efektif, Pak. Betul. Oke, kita lanjutkan.
kita akan belajar 3 hal untuk hari ini. 3 agenda yaitu apa saja? 1, yaitu tentang mental block. Nah, Bapak Ibu, walaupun sudah jadi guru, walaupun saya sudah belajar kemana-mana, ternyata saya punya mental block. Apa itu mental block? Nanti kita pelajari. Yang kedua adalah tentang public speaking. Yang ketiga adalah teknik menulis materi dan praktek. Nah, Bapak Ibu, saya akan minta 2 orang untuk sekarang ngomong tentang materi, yaitu nggak lama-lama, sekitar 3 menit. Ya, oke. Kira-kira siapa yang mau jadi volunteer ngomong 3 menit? Apa saja materinya, tentang istri, tentang sekolah, tentang materi pelajaran, dan sebagainya. Oke. Ya. Siapa yang mau ikut? Mau itu? Apa saya tunjuk? Bu Bodiase aja. Oke, siap. Bu Bodiase. Halo? Ya, Bu Bodiase mana? Kalau saya nunjuk Bu Rupat ini udah biasa ngomong itu, Pak. kayaknya itu Ya, udah Mister kagak lah. hadir. Ya, Kurang jelas hadir. suaranya, Mister. Diulang. Wih, jelas banget ini dari Cilengsi kedengeran udah. Sampai alam dewa kayaknya deh. Oke, 5 menit dari sekarang tentang apa saja? Ya, 3, 2, 1. Mister kurang jelas. Apa pertanyaannya? Diulang tolong. Bukan diulang. pertanyaan, suruh bercerita seperti mengajar, tetapi 5 menit apa saja materinya, ngomong opening, konten, dan closing. Ya, oke, seperti ngajar aja, tapi hanya 5 menit. Nah, oke. Pak Didi, ini tolong di close dulu ya, apa namanya, PowerPoint saya biar Bu Bodi kelihatan gede banget. Tapi ini tolong di close. Jalan. Tapi itu enggak dapat. Sebentar ya, Mister. Saya lagi pakai salon nih biar kedengeran. Oke, biar kelihatan saya udah lama nggak Sambil ketemu. mikir juga ini, sambil mikir. Nah ini Bapak Ibu, saya kadang dapat job itu nggak boleh mikir, karena ketika itu langsung on the spot. Pak Jono ngomong ya 1 jam, 2 jam tentang apa ini, ya wes mikir kelamaan gitu kan, karena ada memang kerjaan-kerjaan ya gitu. Nah oke, ya siap, bagus. Terima kasih, Mister. Ini sudah salonnya udah nyala nih. Tadi nggak kedengeran. Laptopnya error, jadi suaranya kecil. Nah, sekarang udah pakai salon nih. Oke, sip. Baik, opening. Selamat pagi, teman-teman semua. Peserta kursus Lena. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kabar hari ini? Coba Pak digedein yang Bu Bodi supaya kita ngelihat body language dia. Mana ya Bu Bodi ya? Ya, Pak. Mana tadi Bu Bodi? Pak Didi, tolong digedein ya di itu. Spotlight. Sudah Pak, sudah. Nah, mana tadi Bu Bodinya? Udah opening kok hilang lagi. Ada hadir. Ya, lanjut. 3, 2, 1. Diulang nih dari opening. Ya, oke. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada hari ini? Baik, Semoga luar biasa. Hari ini kita akan berbicara tentang Tiratana. Tiratana itu 3 mustika, terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang merupakan 3 permata bagi kita umat Buddha. Buddha adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma adalah ajaran dari Buddha itu sendiri, dan Sangha adalah para siswa dari Buddha. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Tiratana, ini merupakan sesuatu yang sangat tinggi bagi umat Buddha. Merupakan
perlindungan bagi umat Buddha. Maka umat Buddha berlindung kepada Tiratana. Nah, caranya berlindung kepada Tiratana adalah dengan tentunya setiap hari kita salah satunya adalah dengan memanjatkan Parita Tisarana, Sarana Gamana Pata. Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami. Dutiampi Budang Saranang Gacami, Dutiampi Damang Saranang Gacami, Dutiampi Sanggang Saranang Gacami. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Bapak Ibu, kita tentunya harus mewariskan perlindungan ini kepada anak didik kita. Ya, artinya apa? Maksudnya apa? Mewariskan itu seperti apa? Artinya menyampaikan kepada anak didik kita bagaimana Tiratana menjadi perlindungan bagi kita. Dengan setiap hari mengajarkan pembiasaan kepada anak didik kita untuk selalu ingat pada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Tentunya setiap hari kita harus menyampaikan perlindungan itu dengan pembiasaan membaca Tisarana, ya pagi, malam, begitu pada anak didik kita sebelum tidur. Nah, ini adalah pembiasaan yang baik tentunya buat anak didik kita. Baik Bapak Ibu, itulah Tiratana yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu juga, bagi saya juga menjadi pengingat bahwa Tiratana adalah perlindungan bagi kita. Terima kasih, semoga kita senantiasa dalam lindungan Sang Tiratana. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, tadi Bapak kita akan koreksi dulu. Nah, Ibu, saya nanya ini, ada beberapa. Ibu Elis, apa yang membuat happy, yang membuat Ibu senang mendengarkan Bu Bodi tadi? Ya, Bu Elis, kira-kira apa? Ibu menyampaikan materi dengan antusias sekali, Pak, dan bawaannya juga selalu tersenyum, itu juga bisa menarik perhatian murid. Oke, menarik ya. Terus kemudian, kira-kira ada kekurangannya apa kira-kira ya kekurangan Bu Bodi? Untuk kekurangannya, Ibu jangan takut menyalahkan orang. Oke. Nah, oke. Kalau kita lihat Bapak Ibu, nanti kita akan koreksi bareng-bareng. Senyumnya Bu Bodi itu selalu lihat senyumnya. Tadi orang itu kalau happy atau lihat artikulasi juga bagus, itu senang. Oke, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu tentang mental block. Oke. Nah, pertanyaan yang harus dijawab yaitu Bapak Ibu, bagaimana komunikasi Bapak Ibu saat ini? Oke, pernah kan ada miskomunikasi atau mungkin kepada murid kita susah untuk berkomunikasi? Bahkan ada yang guru itu stres, Pak. Saya itu stres banget ngadepi anak-anak zaman now gitu kan. Oke, saatnya curhat. Pak Jaja, kira-kira apa Pak? Pernah komunikasi dengan murid atau siapa saja dan miskomunikasi? Pak Jaja belum dihidupkan? Ya pernah ketika saya ceramah Pak ya, di wihara umpamanya boleh dikatakan ger gitu ya, ketika kita ada jok-jok kita gitu dan ada antusiasnya. Tapi ketika kita di wihara satu lagi di tempat lain, itu mereka diem aja. Sampai akhirnya saya juga bingung. Sampai keluar keringet gobios gitu ya ceritanya gitu. Ini adalah seperti itu pengalaman saya Pak. Terima kasih. Ya, Pak Kuswanto, Kaltim, coba pernah nggak komunikasi yang miskomunikasi gitu? Ya, terima kasih, Mister. Untuk komunikasi miskomunikasi itu kalau di sekolah ada yang memang kita menggunakan bahasa-bahasa yang multitafsir, itu juga kita hindari karena penyampaian pesan nggak akan nyampe. Itu pernah terjadi. Karena kita melihat psikologi atau perkembangan bahasa anak. Jadi kita sempat
ada anak yang memang latar belakangnya yang komunikasinya dia waktu SD, SMP itu kurang sehingga ketika SMA dia agak terbata-bata. Nah, ini jadi masalah itu yang miskomunikasi kita karena rata-rata mereka sudah bagus tapi ketika ada satu anak dua anak dia nggak nyampe. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita ceramah, betul kata Pak Jaja tadi, kita ketika ceramah itu kadang-kadang audien kita berbeda-beda. Ada yang terlalu tinggi, misalkan profesor-profesor, misalkan ada yang audien kita profesor, kadang-kadang itu banyak yang mental blocking tadi, dia selalu mengkritisi, oh kurang ini, kurang ini. Nah, ini jadi masalah pernah ketika yang lain sudah paham semua. Umat yang lain paham, ada satu profesor yang nggak paham. Mungkin ada masalah apa kita nggak tahu, sehingga ketika selesai baru kita komunikasikan, baru beliau paham. Jadi itu penting untuk klarifikasi. Seperti itu, Mister. Terima Oke, kasih. terima kasih. Nah, sebenarnya di public speaking ini bukan hanya melulu belajar tentang ilmunya, tetapi justru permasalahan-permasalahan inilah yang kita ungkapkan. Nah, tujuan mengikuti kegiatan ini, saya mungkin tanya Pak Gede Budi Astawa. Tujuannya apa, Pak? Kira-kira, Pak? Tidak Ya, ada? Pak. Ya, ya. Kedengeran suara saya? Ya, kedengeran, Pak. Mantap. Tujuan saya di acara kegiatan ini yaitu untuk melatih public speaking saya mungkin ya. Karena saya rasa juga sangat penting untuk para guru belajar dan terus belajar karena ilmu itu tidak akan pernah penuh kalau kita haus untuk belajar komunikasi. Ini sangat penting sekali. Apalagi kita sebagai guru agama Buddha begitu akan berhubungan dengan masyarakat, siswa dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Ya, Ya, sangat penting ya. Oke, Pak Sartiman, mengapa public speaking itu diperlukan? Padahal udah tahu, tapi banyak orang yang nggak mau belajar di public speaking. Mengapa public speaking itu diperlukan? Pak Sartiman? Pak Yanjing? Bandung? Oke. Pak Subagio? Ada nggak ini orangnya nih? Sebentar. Nah, teman saya nih, Ibu Robikoh ini, coba mengapa public speaking itu diperlukan? Oh, nggak ada ini ya. Bu Sri Marsini, mengapa public speaking itu diperlukan? Oke, nggak kedengeran lagi. Pak Sobari, masih pada ngajar nih ya? Oke. Pak Haji Nugroho, kedengeran suara saya? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Nggak kedengeran juga. Oke, sebentar. Kita lihat yang lainnya. Ibu Baria, Pati? Nggak kedengeran. Oke. Ibu Tri Ningsih, Jambi. Yo. Halo. Ya, mengapa public speaking diperlukan? Sangat diperlukan, Pak Jono, karena untuk memperlancar komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan. Oke, sip. Ini jawabannya sangat bagus banget. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir aja, kira-kira kapan? Ya, Lihat ada Mang Mapin nggak? Ya, kapan Bapak Ibu siap menjadi pembicara yang luar biasa? Ya, Bu Yoyo Trisakti, Trisukari. Pak, nggak bisa ya. Nggak ada, oke. Maha Usada Bali, oke. Nggak ada? Nggak kedengeran? Oke, ini yang kelihatan kemana ini? Sebentar saya liatin dulu. Pak Eko Putro Bali, kapan siap menjadi pembicara yang luar biasa? Oh, nggak ada orang lagi nih. Bentar. Namo Buddhaya.
Namo Halo. Buddhaya, yuk siapa yang mau jawab? Kapan mau siap? Saya sumpahin nanti langsung menjadi pembicara yang luar biasa. Namo Buddhaya. Yuk, Namo Buddhaya, Pak. yuk Namo Buddhaya. Namo- Oke, Ini Pak mohon Fernanda, maaf, Jambi. ketutup Pak tulisannya. Oke, ketutup ya. Bentar. Kapan siap menjadi pembicara? Kalau untuk siap itu kita harus siap kapan saja, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Karena Siap. kalau kita sudah belajar public speaking, berarti kan kita belajar untuk berkomunikasi dengan orang. Jadi man to man gitu, Pak. Man to man, face to face, Pak. Jadi kita harus siap kapan saja, Pak. Oke, kapan saja ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi kapan saja kita siap untuk menjadi pembicara ya. Oke. Bentar, kita lanjutkan dulu. Oke, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang masuk ke dalam opening. Sebentar, ini ketutup. Kalau gini ketutup sebentar. Kecil aja ini. Oke. Sebentar. Oke, bentar. Oke. Nah, 3 level public speaking Bapak Ibu. Yang pertama adalah informasi. Public speaking itu memberi informasi tujuannya, terus kemudian public speaking juga menginspirasi, dan yang ketiga mengubah atau take action. Nah, inilah tujuan public speaking, ada 3 level ya. Oke. Jadi 3 level tadi apa Bapak Ibu? Kita akan hafalkan dulu. Yang satu adalah informasi. Semuanya bilang informasi. Informasi. Yang kedua menginspirasi. Menginspirasi. Yang ketiga mengubah. Transformasi. Oke. Yang pertama adalah informasi, apa itu pelajaran atau berita atau apapun. Nah, menginspirasi atau memotivasi, terus kemudian yang ketiga mengubah. Oke. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Mental block mana yang ada di tempat Bapak Ibu? Aku mau goreng ikan asin. Oke, ada ikan asin juga, nggak apa-apa. Ayo, lanjut. Mute Bu Budiasi. Oke. Bapak Ibu, ada namanya yang tadi ada, kalau yang seorang profesor mendengarkan kita mungkin grogi, mungkin gugup, gaptek, atau nggak pede, malu, stres, blank, dan sebagainya. Ini adalah mental block yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana menghilangkannya? Nanti kita belajar. Oke. Yang kedua adalah dari luar, ekspresi yang tidak menyenangkan ketika kita menjadi pembicara, entah itu murid, apalagi anak-anak SMA, udah nggak mau dengarkan, berarti ekspresi yang tidak menyenangkan. Terus banyak massa, mungkin kita malah minder ketika banyak massa. Terus orang-orang yang hebat, kemudian takut dinilai atau dihakimin, seolah-olah kita di depan itu dihakimin. Terus kualitas kompetitor, wih, yang ngomong siapa itu? Nah itu, umpamanya Pak Po, Pak Andri Wongso, dan sebagainya. Kita jadi pembicara dan mereka yang mendengarkan mungkin kita, wih, kompetitor ini gitu ya. Nah, di antara ini Bapak Ibu kira-kira mana yang ada di dalam Bapak Ibu? Ada? Ada Bapak Ibu? Ada. Ada? Ada semua, Pak. Oke, siapa yang mau ngomong silakan. Mungkin saya stres Pak, dan kasih contoh. 3, 2, 1 silakan. Ada. Ya. Ada. Oke, siapa? Ya, lanjut Pak. Siapa? Minder. Oke. Apalagi? Terus misalnya minder, terus nggak pede, Pak. Nggak pede, kurang percaya diri. Apalagi? Sama Lelah, capek. Nah, kalau yang masuk di internal, Bapak Ibu, berarti adanya di dalam otak kita atau di dalam pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang internal. Kalau eksternal itu dari luar Bapak Ibu ya. Nah,
Siapa yang pernah kena di mental block yang luar? Coba minta diceritakan. Ada? Ada, Pak. Ya, takut dihakimi, Pak. Heeh. Ya, takut. Takut dinilai, dihakimi. Takut dinilai. Takut, Terus apa ya, lagi? ya. Takut Terlalu dinilai. banyak masa. Terlalu banyak masa. Terlalu banyak masa Banyak takut malah. audiennya. Audiennya. Kurangnya persiapan. Kurangnya persiapan. Oke. Nah, kita akan lanjut dulu Bapak Ibu. View. Nah, ini malah spotlight. Oke, saya mengembalikan ini gimana nih sebentar ya. Oke. Oke. Oke, sebentar. Mental block. Oke. Nah. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita akan melepaskan mental block Bapak Ibu dengan cara yaitu objek imagery. Nah, apa itu? Membentuk barang stres itu dibentuk dibayangkan menjadi sebuah benda. Terus kemudian Bapak Ibu buang. Oke, semuanya ikuti seperti yang saya lakukan. Oke, ya. Bapak Ibu langsung pejamkan mata. 3, 2, 1, pejamkan mata semuanya. Tarik napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam. Terus perjelas sisi negatif yang Bapak Ibu punya. Kurang percaya diri, minder, dan sebagainya. Coba bayangkan ketika Bapak Ibu ada di kondisi itu. Bayangkan, tutup mata, bayangkan. Ubah menjadi benda atau binatang, yaitu batu, tongkat, burung, atau kertas, dan sebagainya. Coba pegang benda itu, kemudian usap-usap, rasakan bentuknya. Kalau batu, rasakan kasarnya, halusnya. Kalau kertas, rasakan juga. Kalau burung, rasakan burung itu mulai meronta-ronta ketika dipegang kita. Kemudian ajak berdamai. Elus-elus, usap-usap. Kalau burung itu berontak awalnya terus lama-lama makin nurut, makin nurut, makin nurut. Kemudian benda apapun yang Anda bayangkan tadi, mulai kita lepaskan, kita buang jauh-jauh. Kalau batu kita lempar, kalau kayu kita lempar, kalau burung kita lempar juga, kita terbangkan. 3, 2, 1. Lepaskan. Bapak Ibu bayangkan makin lama makin menjauh, makin menjauh, makin menjauh, makin menjauh. Nah, buka mata. Nah, oke. Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang sudah terlepas mental block yang tadi? Ada yang merasakan plong? Ada yang merasakan plong? Halo? Halo? Tes? Halo? Halo, Suaranya halo. Ya, tes. Halo. Siap. Terpesona dengan diam, Pak. Oh, terpesona apa malah ngantuk itu tadi loh? Malah tidur. Malah tidur. Maksudnya Sepertinya ada yang pules, Burukati pules sepertinya. Walah pules Masih gimana? bingung, Pak. Langsung Bagus. janda, Pak. Oke, nanti ini boleh Bapak Ibu lepaskan. Ini salah satu kunci sebenarnya orang terapi, yaitu membentuk benda atau trauma kita itu seperti itu. Bisa dibaca ya Bapak Ibu? Bisa ya tadi ya? Saya nggak akan lama-lama soalnya yang ini bagian. Kita akan masuk ke dalam yaitu kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda.
Nah, ketika melihat orang itu pasti kesan pertama adalah 3 detik. Apa Bapak Ibu? 3 detik. Apa? 3 detik, Pak. Ya, 3 itu gini Bapak Ibu. Nah, kalau 3 gini, susah ini. Apalagi 3 gini, apalagi 3 gini. Yang paling enak adalah 3 gini. Bukan masalah metal enggaknya, tapi nyaman. Ya. Biasanya menjadilah orang yang berbeda, bukan orang yang biasa. Nah, biasanya. Nah, ini ya, nyaman. Oke. Ya. 3 detik. Apa itu 3 detik Bapak Ibu? 3S. Yaitu ketika kita senang, kita sayang, langsung kita sikat. Demikian juga seorang pembicara ketika senang, pasti sayang. Setelah itu, kita sikat dalam hati kita, aduh saya terkesan oleh pembicara itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, masuk kedua yaitu struktur public speaking, teman-teman. Nah, saya dikasih waktu public speaking 2 jam itu, sebenarnya ini belum itu ya, masih banyak sekali. Nah, kalau public speaking itu diibaratkan yaitu sebagai pesawat yang take off, flight, dan landing. Nah, yang butuh tenaga besar adalah ketika take off. Bapak Ibu ketika mau take off kan suaranya butuh suara, butuh tenaga yang besar. Karena ini akan menentukan 3 detik pertama tadi. Nah, nanti kemudian lanjut opening itu namanya ya. Yang kalau sudah di atas, yang di konten, itu sudah santai. Begitu mau turun, landing, kita butuh tenaga yang besar. Makanya pesawat ketika mau naik dan turun, itu tuh tenaganya besar sekali. Oke, kita belajar satu-satu. The art of opening. Nah, Bapak Ibu, pertama yang kita lakukan adalah greeting. Nah, 5S. Apa Bapak Ibu? 5S. Apa? Senyum, sapa, salam, sampai selesai. Selesai, ya. Senyum, sapa, salam, sampai selesai. Semuanya baca 5S. Senyum, sapa, salam, sampai selesai. 1, 2, 3. 5S. Senyum, sapa, salam, sampai selesai. Oke. Semuanya sudah baca? Bapak Ibu, senyum. Ya, senyum yang menggoda adalah senyum 3, 2, 1. Gimana Bapak Ibu? 3, Kelihatan. 2, Blur. 1. Oke, semuanya tangannya. 3, 2, 1. Sekali lagi biar apa? 3, 2, 1. Coba lihat muka saya Bapak Ibu. Senyum yang memikat itu 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3. Cukup senyum 3 detik saja. Coba senyumnya gini Bapak Ibu. Bilang cis. 1, 2, 3, tutup. Cis. 1, 2, 3, tutup. Oke, bilang cis. 1, 2, 3. Cis. 1, 2, 3. Nah, 3, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Jangan terlalu lebar. Malah serem. Memang Apalagi ini tukang begini. Yang 1 5 cm, yang 1 2 cm. Mencong ya. Nah, 1 Bapak Ibu tulus ya. Jadi 3, 2, 1 itu senyumnya 3 detik. 2 cm ke kanan ke kiri, 1 tulus. 3 detik, 2 cm ke kanan ke kiri, 1 tulus. Nah, yang kedua, sapa. Makanya tadi saya pakai sapa. Selamat pagi Bapak Ibu. Siapakah Anda? Lupa pasti. Saya orang yang antusias, saya orang yang bahagia, saya antusias, saya orang yang nyaman. Yes, oke, wherever. Nah, itu. Di antara orang yang lupa ternyata masih ada yang ingat. Nah, sapa tadi itu. Selamat pagi, bagaimana kondisi dan sebagainya. Salam dan sebagainya ya. Oke. Kalau salam dalam agama Buddha biasanya namo buddhaya. Coba kalau Bapak Ibu bilang cakep, bilang apa? Cakep. Oke. Bilang cakep ya? Oke. Belum ya.
Cakep. Dinamo dimakan buaya. Cakep. Namo budaya. Namo budaya. Nah, gitu kan. Pakai pantun. Nah, sampai selesai. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Kita sudah masuk ke opening. Take off. Ini yang paling dahsyat sekali Bapak Ibu. Yang pertama pakai A, B, C, D, E, F. Apa A, B, C, D, E, F? Yang pertama gunakan ayat. Nah, buku-buku pelajaran yang sekarang itu saya lihatnya bagus banget di kelas 1, kelas 2 itu pada Dhammapada. Itu ya, tentang pilar asoka, tentang pikiran, tentang kebersamaan dan sebagainya. Itu pakai ayat. Oke. Saya minta bantuan Pak Didik, tolong tunjuk 2 orang membacakan ayat apa saja yang ada di dalam Buddhis. Pak Didik tolong sebutkan orangnya Pak Didik. Biar ada kerjaannya, moderator. Halo Siapa Pak ya, Pak? Didik. Ya, 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 sebut Pak. aja Ya. siapa namanya itu yang ada di situ. Coba. Mungkin Bu Musinem dari Karimun. Yuk. Silakan, Ibu. Pak. Ya, silakan Ibu. Mano. Maksudnya suruh baca Dhammapada gitu ya, Pak? Maksudnya gini Bu, pakai ayat itu boleh Indonesianya, boleh Palinya. Ini karena hanya praktek supaya ngerti aja, jadi nggak usah Pali dan Indonesia. Indonesia, Pali. Oke, 3, 2, 1. Oke. Indonesia saja, Bu, biar enak. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Segala sesuatu ditentukan oleh pikiran kita. Oke. Pak Didi, satu lagi. Baik, Pak. Mungkin Pak Adam dari Bali. Ada Pak Adam? Ya Pak, maaf Pak masih ngajar Pak. Oh, masih Lanjut. ngajar. Ya, ya. Siapa itu? Lanjut. Sebentar, Pak. Bu Susi dari Bogor. Ngajar dia. Tetangga saya ngajar. itu. Ya. Oh, berarti saya yang nggak ngajar ini, Pak. Iya. Lanjut. Saya, Pak. Ya. Boleh, Nah, itu Bu, yang boleh. menunjukkan diri bagus. Nah, ini luar biasa ini, Bu. Silakan, Bu. Ya, 1 ayat Dhammapada bahasa Indonesia ya, Pak. Ya. Ya, bahasa Dhammapada Indonesia saja. ayat 182. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Oke. Ya, Luar 2 biasa. contohnya. Nah, Bapak Ibu setelah senyum, sapa, salam, terus itu gunakan namanya ayat. Nah, baru yang lainnya. Ini baru opening ya. Yang kedua, kita akan lanjutkan dengan ber. Ber itu boleh berpantun, boleh bernyanyi, boleh berinteraksi, boleh berpuisi. Nah, contohnya Bapak Ibu semuanya sehat, sehat umpamanya kan. Nah, suara kecil hoki kecil, suara besar hoki besar. Umpamanya itu salah satunya adalah pakai ber, ada berpantun atau nyanyi. Kawanku, tahukah kamu? Kita mulai dari nyanyi dan sebagainya, interaksi. Oke, dan sebagainya. Oke, Pak Didi, tolong minta 1 orang untuk praktek ini. Tunjuk aja. Sebentar, Pak. Bu Wiwi Wigiarti. Silakan, Bu. Suaranya kurang jelas, Bu. Suaranya kurang jelas.
Selamat pagi, nama budaya Bapak Ibu. Namo Buddhaya. Ya maaf tadi, apa ya pertanyaannya lagi memang sedikit. Boleh, Ibu Ya, boleh berpantun, bernyanyi, atau berinteraksi terkait poin 2, Bu, di Ya, materi betul. itu. Nah, oh gitu. Oke. iya. Buddha di mana? Di kesadaran. Dhamma di mana? Di kebenaran. Sangha di mana? Di kesucian. Kita berlindung dalam Triratna. Hidup Oke. penuh makna, hidup penuh makna, hidupku penuh makna. Terima kasih. Oke ya. Oke. Bentar, ini ngekliknya. Bentar. Berikutnya setelah berpantun, beritu ayat, kita akan lanjutkan. Satu lagi, Pak. Untuk apa namanya? Untuk itu, pilih salah satu. Nah, Pak Rahula ini. Pak Rahula ini. Ya. Ya, Oke. boleh, silakan, Pak. Ini kok. Bu Rukati suka menari, gerak lincah bab bidadari, semangat mengajar Cakep. setiap hari, murid-murid jadi berseri. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Kecepatan Pak Rahula. Belum ada cakepnya tadi, Pak. Ya. Nah, jadi kalau sudah ada bernyanyi A, B bernyanyi C, pakai cerita. Cerita itu ada 3 hal, Bapak Ibu, ada 3 hal. Yang pertama adalah pakai kisah. Kisah itu kisah-kisah Buddha, kisah-kisah siapapun, Terus ada namanya pakai fakta. Fakta itu yang nyata. Terus ada yang cerita-cerita yang dikarang sendiri. Nah, itu ya ada 3 ya cerita. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini sebelum opening itu atau pas 5S langsung memakai dengan cerita. Oke, Pak Didik, tolong dikasih untuk orang bercerita, Pak Didik. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Kalau bercerita itu Pak Kujimin itu, Pak, biasanya. Bagus itu. Oke. Nah. Coba sebutkan siapa aja, Pak. Oh, baik. Pak Dwi Asala Puja dari Batam. Ada? Bentar, Pak. Ada, Pak. Ya, sebelumnya selamat baik, pagi. silakan. Namo Buddhaya Selamat semuanya. pagi. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kesempatannya pada pagi hari ini. Hari ini saya mau bercerita, ya. Sekarang mengikuti Zoom meeting, ya, yang diselenggarakan oleh Pergabi. Dimulai dari semalam juga kegiatannya sangat bagus dan menarik sekali. Apalagi pada saat di breakdown. Kita saling bertukar pikiran, memperkenalkan diri, dan ada masukan-masukan. Kegiatannya sangat menarik dan sangat menginspirasi dan dilanjutkan pada saat ini. Ya, hari ini kita mengikuti apa ini ya? Dilanjutkan saat inilah. Hari ini kita ada tambahan materi, salah satunya greeting 5S. Senyum, sapa, salam sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan namo buddhaya. Terima kasih, Pak. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih, Oke, Pak Didi. Dwi. Ya, Pak Didi, nanti tolong di-share screen lagi. Saya juga mau lihat ini teman-teman yang lainnya. Nah, ada Pak Fernanda Jambi. Tolong Pak Fernanda Jambi.
cerita, boleh fakta, data, maupun kisah. Sorry Pak, boleh tolong ulang Pak? Opening pakai cerita. Setelah senyum, sapa, salam, terus kemudian kita cerita mau masuk ke dalam materi. Ya. Opening ya. Bebas Pak, mau bercerita Ya, apa Pak? oke. Pakai cerita apa bebas. Ya, oke. Izin Pak Didi. Ini mau cerita apa Pak? Izin, saya boleh bercerita? Iya, Pak ya Didi. Bu. Pak Ya. Didi mohon izin dibantu Pak Sarjono untuk share screen. Ini Saya udah share, ya. Pak Sarjono udah share screen. Enggak, saya kebetulan biar saya lihat ini Pak. Kalau saya pakai itu, saya nggak kelihatan di ini. Oke, siap. Lanjut. Ya Pak. Pak Didi yang share screen. Ya. Cerita ya, tadi. Yuk. Yuk, lanjut. Ceritanya kayak cerita apa gitu Pak? Cerita Jataka atau cerita apa Pak? Nah, Bapak mau ngambil cerita kisah-kisah Jataka boleh, terus kemudian fakta, data. Kalau data itu contohnya di Indonesia lebih ratusan orang, nah data ini kan, berapa ratus orang kena gagal ginjal, umpamanya kayak gitu itu dan sebagainya. Tapi ngambil kisah aja, Jataka atau apa. Ya, 3, 2, 1. Ya, oke. Bingung Pak, mau cerita apa, kisah apa Oke, nih Pak? lanjut. Sekarang lanjutkan Pak Didi. Boleh Ya, saya? data. Ya, Boleh saya data. cerita? Ya. Oke, Namun senyum budaya. sapa, salah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, inilah Bapak Ibu perbedaannya training public speaking online dengan offline itu ya. Nah, kalau offline itu gampang. Nah, Bapak Ibu sekarang pakai data. Data umpamanya. Umat Buddha setiap tahunnya ada kenaikan berapa. Nah, itu data. Umat Buddha setiap tahunnya ada kematian. Nah, itu data. Ini menggunakan data. Contohnya, pengangguran di Indonesia itu data. Terus penyerapan tenaga kerja sejumlah, lah itu data. Itu menggunakan pembukaannya pakai ini. Oke, lanjut Pak Didi, biar agak cepat dikit. Ya, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah energizer atau membuat semacam game. Nah, apa saja gamenya itu gampang banget. Bapak Ibu mungkin di sini guru pasti pernah mengadakan game, ya. Umpamanya tepuk semangat, tang tang tang, ting ting ting, tung tung tung, tang tang tang, ting ting ting, tung tung tung, aha aha, aha aha, semangat. Umpamanya kayak gitu. Kan biasanya cuma semangat kita tambahin atau apa itu ya. Nah, terus tepuk bahagia umpamanya dan sebagainya. Dan game-game ini bisa siapa saja itu. Nah, besok hari Minggu saya kebetulan ngisi guru-guru SMP se-Kabupaten Semarang tentang ice breaking lah. Ini saya curahkan semuanya Bapak Ibu. Nah, nanti Pergabi kalau memang belajar dengan ice breaking atau teman-teman yang di wihara pengen belajar ice breaking, undang kami. Oke. Sekarang Pak Didik minta satu orang untuk ice breaking atau energizer, yaitu menggunakan opening ice breaking. Oke. Nggak ada ini? Oke, Pak. Bentar. Saya dari Bu Robikoh dari Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Bu Robiko, ayo. Biasanya semangat ini di pengawas ini waktu itu. Ini di layar baru ayat dan ber doang, C, D, E, F mana? Ayat, berpantun, interaksi dan sebagainya. Itu Nah, dan sebagainya. Nomor 3. Cerita, fakta. Belum muncul. Sudah muncul. Kalau di tempat saya sudah muncul. Ini belum muncul. Sudah Bu, sudah.
Sudah muncul. Nah, Saya mungkin nggak Pak bisa Benar. pantun. Oke, pantun. Ya. Nggak bisa pantun. Oh, game nggak bisa, Bu. Kalau pantun ini contohnya tempatnya. Nyanyi boleh, nyanyi aja. Ya, oke. Yang sederhana aja. Apa ya? Ya. Nggak pernah pantun-pantun. Saya boleh, Mister. Oke, boleh silakan. Yuk. Saya tepuk, Mister ya. Boleh, ya. Bagus. Tepuk Buddha. Rok, rok. Aku Buddha. Kitab suciku Tripitaka. Salamku Namo Buddhaya. Temanku Kalyana Mita. Oke. Nah, itu salah satu itu. Nah, salah satu opening ya, 4 statement, contohnya 4 statement. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Uang tidak dibawa mati, tapi nggak punya uang terasa mati. Nah, itu adalah salah satu 4 statement. Nah, itu ya. Contohnya juga 4 statement. Ketika melihat orang jatuh, Anda cuma tersenyum. Namanya itu orang bodoh. Ketika melihat orang jatuh, Anda tertawa. Itu lebih bodoh lagi. Tetapi ketika Anda melihat orang jatuh menolong, itu orang yang hebat. Tapi ketika ada orang jatuh, Anda menolong dan memberi taruh keluarga, itu adalah orang bijaksana. Nah, itu salah satu 4 statement. Nah, Bapak Ibu, kalau ini nanti lanjut ya dulu. Yuk Pak Didi lanjut dulu. Jadi opening ada berapa? Semuanya bilang ayat, bercerita, data, energizer, dan 4 statement. 1, 2, 3. Ayat, Ayat bercerita, data, data, energi, Insert for for statement. Oke, ya ada ya. Kita akan masuk namanya konten. Konten apa sih Bapak Ibu? Kalau udah pakai yang tadi, dijamin pasti opening yang wow. Nah, ini salah satu Bapak Ibu, kalau tempatnya seperti ini enak. Tapi menjadi guru, apalagi guru agama, muridnya, Pak gimana kalau 1? Pak gimana kalau 2? Pak gimana kalau 3? Nah, terus kalau menjadi pembicara nggak ada tempatnya juga seperti ini. Yuk lanjut Pak Didi, lihat. Klik lagi. Lanjut lagi. Nah, ini kebetulan ya naik Dili 1 lagi Pak Didi tadi sebelumnya. Oke. Nah, yuk. Nah, ini namanya konten, udah materi, yaitu santai. Apa Bapak Ibu? Santai. Apa Bapak Ibu? Santai. Kurang kenceng. Santai. Apa Bapak Ibu? Santai. Santai. Nah, yang pertama adalah kontennya ada sesuai tema. Nah, harus menggunakan 5W1H. How, where, when, dan sebagainya. Apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Intinya di situ. Sesuai dengan tema. Nah, ini kadang rekan-rekan, entah itu Dharma Duta, entah itu guru, itu nggak sesuai dengan tema. Ya. Nah, ada yang wis pokoknya ajar aja dulu lah. Itu nggak ada tema dan sebagainya. Yang kedua, lanjut. Ya. Pak Didi, lanjut. Ya. Sudah. Yang kedua, setiap 10 menit ajak tawa. Nah, atau namanya bahasanya ice breaking atau ajak penyegaran. Setiap berapa menit Bapak Ibu? 10 menit. 10 menit. 10 menit. Ya, setiap 10 menit diajak refreshing atau ice breaking atau tertawa. Ada tawa. S itu sesuai tema, A itu ada tawa. Yang ketiga adalah N. Apakah N itu? Nah, narasi karena kita itu guru agama berisi dengan kitab suci. Ya, narasi-narasi itu masuknya ke kitab suci. Jangan ngaco ya. Boleh yang lain tapi
narasi-narasinya itu karena guru agama ya mengajarkan tentang kitab suci. Lanjut. T, apa? T itu 3T. Teratur, terstruktur, dan terukur. Teratur, terstruktur, dan terukur. Oke, Bapak Ibu ini harus hafal dulu karena kalau nomor 4 nih nggak hafal, itu agak bingung. 3, 2, 1. Teratur, terstruktur, terukur. Dan terukur. Oke, sekali lagi. Teratur, terstruktur, dan terukur. Oke, lanjut. Ya. Oke, nanti kalau apa namanya PowerPoint-nya nanti akan dibagi panitia mungkin ya. Yang kelima, diajak membayangkan. Nah, dari dulu sampai sekarang, dari anak-anak sampai yang dewasa, itu kalau suruh membayangkan senang sekali. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Oke, kita akan permainan membayangkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tangannya seperti saya. Semuanya saya akan hipnotis dan nanti tolong Pak Didi yang kena hipnotis saya itu ya. Oh, kelihatan tangan saya Bapak Ibu, tangannya gini semuanya. Kelihatan Pak, kelihatan. Tangannya digini kan, nih. Oke, 1, 2, 3. Ini membayangkan. Bapak Ibu anggap ini ada lem Korea. Lem Korea, coba dikasih lem Korea. Rasanya dingin-dingin, kemudian ditempelkan di tangan kita. 3, 2, 1. Coba lengketkan. Semakin lengket, tekan, 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 tekan. Semakin lengket, semakin lengket, semakin lengket. Sehingga ketika dibuka susah sekali. Coba rasakan lengketnya, karena lem Korea ini sakti banget. Dibuka susah, dibuka susah, dibuka susah. Bayangkan tangan Anda dibuka susah. Hanya saya yang bisa membukanya. Coba rasakan lengket ketika dibuka susah. Dibuka susah, dibuka susah. Ketika Anda buka nggak bisa. Karena sudah lengket pakai lem Korea. Ini membayangkan. Kemudian hanya saya yang bisa membukanya nanti. Coba buka Bapak Ibu. Yang nggak bisa kebuka siapa? Yang nggak bisa dibuka tetap gini. Oke, yang bisa turunkan. Siapa yang nggak bisa kebuka? Oke. Saya Pak nggak bisa. Oke, Marsinem nggak bisa, Bu Marsinem. Oke, siapa lagi yang nggak bisa kebuka? Saya. Siapa lagi itu ya? Nggak Terus bisa, siapa Pak. lagi? Bu Badi, ya. Bu Badi nggak bisa dibuka. Siapa lagi? Oke. Bu Badi nggak bisa dibuka, Bu sudah, Marsinem Bu. nggak bisa dibuka. Oke, sekarang tempelkan di jidat kita. 1, 2, 3. Di jenong kita. Oke, 3, 2, 1. Nah, ternyata begitu ditempel gini makin lengket, nggak bisa ditarik. Coba tarik Bu Marsinem, bisa nggak? Coba lengket, nggak bisa ditarik. Nggak Oke, bisa, Pak. hitungan 3, 2, 1, lepas Bu Marsinem. 3, 2, 1 semuanya lepas. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Nah, artinya itu adalah membayangkan, itu dahsyat banget. Oke, kita lanjutkan. Ini kontennya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nggak gitu penting. Yang terakhir adalah inspirasi. Nah, Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan di materi-materi ini memberi inspirasi. Nah, tadi Bapak Ibu lihat ya, nggak bisa disuruh membayangkan. Nah, itu langsung kasih inspirasi. Pikiran adalah penentu, pikiran adalah pelopor. Jika Bapak Ibu punya pikiran, punya kehendak, punya keinginan, itu akan tercapai ketika. Nah, Bapak Ibu memiliki keteguhan, memiliki ketaatan, memiliki baja dalam pikiran kita. Nah, itu namanya inspirasi. Setelah tadi membayangkan. Nyambung nggak Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Boleh langsung bertanya Bapak Ibu. Mungkin Oke. waktu kita Boleh, tinggal saya 30 menit lagi Oke, ya. yang mau tanya. Saya Pak, Mister. Yuk, siapa? Bagio, silakan. Baik Pak, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Sebut tolong nama di dan spotlight-nya ini ya, Pak. Pak Didi di spotlight biar jelas. Mukanya juga biar jelas. Pak Bagio. Ya, Namo Buddhaya Pak. Jelas Ya, Pak Namo suaranya Pak. Buddhaya. Ya. Mau tanya Dari mana Pak?
Dari mana, Pak? Dari Nama budaya Jambi. semua, maaf telat. Yo, Ya, Bu. Pak Subagio dibesarkan Pak. Subagionya Pak Didik, bisa? Oh, sebentar, Pak. Ya, sudah bisa? Yuk lanjut Pak Subagio gimana? Di Kota Jambi sama Ya. Mas Guru. Pertanyaannya. Baik, Pak. Ini tadi untuk menghilangkan mental block. Kan ada cara membuat santai sesuai tema, ada tema narasi, teratur, terstruktur dan terukur, ajak membayangkan inspirasi. Tapi untuk menghilangkan mental block itu asal tabrak, asal bicara bisa enggak, Pak? Seperti itu. Untuk menghilangi rasa minder dan biar percaya diri itu, Pak. Tadi di atas sudah cara-cara Pak. untuk Ya. Dengan hajar aja gitu ya? ya, misalnya itu bisa enggak, Pak? Tapi kadang-kadang kan terlewat dari tema, Pak. Nah, itu. Nah, ini perlunya belajar namanya public speaking. Nah, public speaking itu perlunya teratur, terukur, dan terstruktur. Nah, kalau mental block tadi ada yang intern dan ekstern. Ada beberapa cara. Nah, ada kalau namanya trauma, yang intern itu bisa pakai terapi. Nah, hipnoterapi, hipnotis. Nah, saya mau hipnotis. Siapa yang mau tak hipnotis ini tadi? Mbak Badi kayaknya tadi kena hipnosis. Terus Bu Marsinem tadi ya kena hipnotis ya. Itu tadi. Nah itu Bu Marsinem. Oke. Terus kemudian cara kalau latihan terus itu, maksudnya asal ajar aja, nggak apa-apa untuk latihan sementara, Pak. Nah, itu meningkatkan percaya diri, ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau bertanya? Kita akan masuk ke closing. Habis itu praktek. Karena masih 30 menit. Ya. Silakan Bapak Ibu. Oke. Kalau nggak ada lanjut dulu, Pak. Jadi itu Baik. tadi ya. Lanjut, Pak. Ya, materi. Sebentar. Bu Marsinem, gimana tadi rasanya? Lengket bener? Oke. Ya lengket Pak, nggak bisa dibuka. Nah, itu artinya Ibu sama dengan namanya murid Buddha yang membunuh 99 hampir 1000 orang. Siapa, Bu? Angulimala. Nah, ketika Ibu dapat orang guru yang hebat, Ibu akan melakukan hal-hal hebat. Tapi ketika salah, ya salah kayak gitu. Nah, itu namanya pikiran yang terkonsentrasi dan bagus. Oke, Pak Didi, lanjut. Materi. Ya. Oke. Sudah, Ada yang Pak? mau tanya dulu, Bapak Ibu? Kalau offline keren banget Bapak Ibu, karena kalau online tuh kita harus nengok-nengok mana yang bertanya, terus kemudian praktek itu. Kalau offline keren, tapi kalau online ya gini Bapak Ibu kendalanya. Oke. Yuk Pak Didi lanjut materi. Sudah Pak. Belum kelihatan di tempat aku ya. Udah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Nah, ini kendalanya ya. Oke. Sebentar, Pak. Bu Marsinem punya problem dengan apa namanya trauma? Saya? Iya Pak, ada. Pegang jidatnya Bu, gini. Pegang, oke. Udah, kalau sudah bilang, mulai sekarang, besok dan akan datang, semua masalah hilang. 1, 2, 3. Bilang 1, 2, 3 ya Pak? Iya. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Besok dan akan datang. Besok dan akan datang. Permasalahanku. Permasalahanku. Yang masalah bab Ibu itu bayangin. 3, 2, 1, bayangin. Terus tarik. Nih, liatin. Tarik, ambil, buang. Nah, buang. Nah, buang lagi. Nah, kalau perlu dikasih suaminya, biar yang bermasalah biar suaminya gitu loh ya. Oke. Sudah, Pak. Oke. Tapi nggak kelihatan tempat saya. Oke. Kita masuk ke closing. Bentar, closing. Tempat saya kok belum kelihatan. Bapak Ibu udah kelihatan? Belum. Belum, Pak.
Belum. Kelihatan. Oke, Bapak Ibu, nunggu Pak Didi tangannya gini semuanya. Oke, bilang ini mantra yang sakral. Ya, oke, lanjutkan. Enggak apa-apa. Oke. Bapak Ibu, ini namanya membayangkan. Pret, dundung pret, ikuti mantra saya. Pret, dundung pret. Pret, dundung pret. Anak sapi pedet. Bebek kecil kundet. Bebek kecil kundet. Kelelawar kampret. Kelelawar kampret. Oke, sekarang Bapak Ibu bayangkan ini ada bola energi. Coba rasakan bola energi. Bapak Ibu pasti akan merasakan yang punya perasaan. Coba rasakan. Ada tolak menolak. Oke. Pak Bujimin nggak punya perasaan. Iya, oke. Yang merasakan coba bilang terasa. Bilang. Terasa. Terasa? Ada yang merasakan? Terasa lah. Naik turun kayak bola. Energi. Terasa? Oke, kita lanjutkan. Ini yang terakhir adalah the art of closing. Apa sih closingnya? Yang pertama pakai namanya akhir pula. Apa Bapak Ibu? Akhir mula. Suaranya akhir pula. Apa Bapak Ibu? Akhir pula. Akhir pula. Yang pertama ajakan. Nah, ketika sudah mengajar, ketika sudah Dharma Duta, ketika sudah menjadi trainer atau apapun, itu diajak. Ajakan. Ajakan apa? Materi yang ada di konten tadi. Nah, udah openingnya udah keren, terus kontennya udah keren. Nah, sekarang kita ajak. Contohnya berdana. Bapak Ibu, bagusnya berdana ketika kita beramal kepada orang lain, kita menanam. Mari kita bersama-sama untuk menanam kebajikan di ladang yang subur, yaitu pada saat katina. Itu namanya ajakan. Atau pakai ikrar. Nah, terus kemudian ada kutipan atau pantun. Nah, ini contohnya pantun yang saya bacakan. Kapulaga seberang dikeringkan. Nah, itu pantunnya siapa ini? Nah, jelas ini ya. Kapulaga. Nah, terus kemudian kapulaga biji jati Belanda. Direbus obat mulas kembung. Hidup bagaimanapun perlu canda. Ringankan beban tiada linglung. Nah, itu. Siapa punya itu? Saya selalu mengikuti. Nah, orang yang bikin. Karena saya kadang pakai untuk ke Dharma Duta, Bapak Ibu. Itu ya. Pakai quote. Terus yang pakai humor. Nah, humor. Nah, humor gimana Bapak Ibu? Nah, 10% itu untuk closing. Nah, closingnya berapa persen Bapak Ibu? 10%. 10%. Openingnya 10%, konten 80%, 10% adalah closing. Nah, Bapak Ibu yang terlihat nanti ketika Bapak Ibu itu menjadi guru atau Dharma Duta atau pembicara apapun tuh, yang pertama adalah opening. Kenapa opening saya tadi Bapak Ibu saya? Nah, itu supaya berkesan dulu. Nah, yang terakhir humor contohnya. Ada seorang ibu-ibu yang menikah muda kemudian nangis karena kurang uang. Nah, terus kemudian karena hidup dengan mertua dia menangis tapi malu. Nanti dikira suaminya KDRT. Terus kemudian dia mau nangis kemana ya? Pokoknya pengen nangis saja. Akhirnya dia jalan terus. Saya mau nangis. Mau nangis di pasar dikira orang gila. Mau nangis di tetangga dikiranya nanti keluarganya tidak harmonis. Akhirnya mau nangis di jembatan. Takut orang lain dikira bunuh diri. Akhirnya dapat tempat di kuburan mau nangis tapi takut orang lain yang mendengarkan keluar. Akhirnya dia dapat satu tempat yaitu tempat orang yang meninggal dunia. Disitulah dia tanpa pikir panjang yang penting nangis sekencang-kencangnya. Nah setelah nangis apa yang terjadi? Dia plong. Nah kemudian datanglah orang itu. Nah ketepuk-tepuk. Kenapa nangis? Ditanya malah makin nangis. Udah. Nah, yang dua orang wanita sampingnya itu bilang, dasar tua bangka, istri sudah 2, tambah 1 lagi ini, kata dia gitu kan. Nah,
Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dua istri yang depan itu tadi mendekati. Udah dek, ini warisan nanti kita bagi. Bapak memiliki warisan 15 miliar. Nanti kamu saya kasih 1 miliar. Dia malah tambah nangis lagi. Bukan karena 1 miliar, tapi bukan karena masalahnya, tapi 1 miliar tadi. Saking kagetnya malah tambah nangis. Ya udah 2 miliar. Nangis lagi akhirnya sampai 5 miliar. Nah, Bapak Ibu, nah ceritanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin nangis carilah tempat yang tepat, apalagi mendapat 5 miliar. Nah, mana siapa yang mau dapat 5 miliar? Silakan nangis di tempat orang meninggal dunia. Nah, itu salah satu humor Bapak Ibu ya. Nah, inspirasi. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini kita udah belajar public speaking. Apa dasarnya public speaking? Bapak Ibu bisa mencari tambahan dengan public speaking. Saya contohnya salah satunya adalah sering diundang kemana saja. Orang ulang tahun saya kadang diundang. Orang pengantin kadang saya diundang. Terus kemudian Pak Baja, terus kemudian para pandita, guru-guru, motivasi murid-murid dan sebagainya diundang gara-gara public speaking. Nah, ini tidak mengganggu pekerjaan Bapak Ibu. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu ketika udah itu mulai kenalkan public speaking. Kalau ada yang ulang tahun dong, saya jadi pembawa acaranya dong. Lumayan kan dapat kotak 2 bungkus nasi kan. Bawa acara 2 jam atau 1 jam dapat 2 bungkus dan sebagainya. Awalnya seperti itu Bapak Ibu. Lama-lama nanti profesional. Nah, terus yang terakhir jangan lupa pakai rangkuman. Apa Bapak Ibu? Rangkuman. Oke. Jadi ini the art of closing. Jadi tadi ya, ajakan, kutipan, humor, inspirasi, rangkuman dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir. Ini udah terakhir. Sebenarnya banyak prakteknya Bapak Ibu, cuman kalau saya praktekkan habis. Pakai puisi, boleh ya. Akhir pula. Dan L-nya apa? Lagu tentunya. Ya, yang ketujuh adalah lagu. Ya, Pak Didi lanjut. Klik. Nah, ini ya. Akhir pula itu ajakan, kutipan, humor, inspirasi, rangkuman, puisi, dan lagu. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah pintar menulis, pandai bicara. Klik semuanya Pak Didi, biar jelas. Nah, ini cara untuk berbicara harus pintar menulis. Nah, caranya seperti yang kita bahas tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembukaan A, B, C, D. Pembukaan apa Bapak Ibu? A, B, C, D, E, F. A apa? Ayat. Ayat. Bercerita atau berpantun. Terus? Cerita. Data. Energizer. Dan for statement. Oke, kontennya itu memakai 5W1H. Ya, topik, umpamanya interaksi dan sebagainya. Nah, terus ada tawa, sesuai tema, ada tawa, narasi kitab suci, teratur, terukur, dan sebagainya. Tapi harus pakai 5W1H. Apa, mengapa, apa sih dana, mengapa harus berdana, bagaimana cara berdana, di mana berdana, kapan berdana. Nah, itu kan pakai ini kan untuk konten itu. 5W1H. Nah, penutup tinggal tadi ajakan, kesimpulan, humor, inspirasi, lagu, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, ini yang terakhir. Karena tidak banyak, sekarang saya akan buka pertanyaan. Karena sudah buka semuanya, Pak. Ini kuncinya public speaking, yaitu semuanya buka. Nah, ini adalah rangkuman yang kita bicarakan selama hampir 2 jam. Terus, ya. Mau Dharma Duta, mau guru, mau siapapun, silakan ya. Nah, karena seorang guru adalah salah satu Dharma Duta juga ya. Oke, lanjut terus semua, klik. Terus. Ya. Oke, nah ini Bapak Ibu yang dipelajarin. Yang naik lagi yang tadi Pak Didi. Nah, ada namanya mental block tadi bisa pakai hipnosis. Nah, hipnosis tadi Bu Marciam tadi ya, saya pakai hipnosis. Kalau tadi pakai EFT. Nah, ada pakai NLP juga. Tapi kalau tiga-tiganya saya pakai, ini biasanya untuk pembelajaran 1 hari khusus mental block.
Terus public speaking itu kurang lebih sekitar 2 hari, ya, dan sebagainya. Oke, ini. Ada yang kurang jelas? Sekarang saya buka pertanyaan dulu Bapak Ibu. Di sini aja. Oke. Siapa yang mau bertanya? Pak Didi, silakan. Siapa yang mau bertanya? Baik, silakan Bapak Ibu. Kita kasih kesempatan untuk bertanya. Waktu kita tinggal 17 menit. Ya, setelah itu kita akan mungkin break dulu untuk mungkin minum atau apa sampai 5 menit ya. Nah, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya kepada narasumber kita. Tentunya sangat bagus ya terkait dengan public speaking ini. Ya, seperti yang sudah disampaikan narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, salah satunya penunjang komisi biasanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau tanya? Silakan Izin Bapak Ibu. bertanya Monggo. Pak Moderator, izin bertanya. Dari Palembang Oke. nanya. Ya. Budi Oh, Asih. ya silakan. Ya, Bu Bodi. Ini orang canggih ini sebenarnya kalau dalam kurikulum. Wah, keren banget Bu Bodi. Pak Sukrianto silakan dari Palembang. Siapa dulu? Dari Pak Palembang, Sukrianto. Pak Sukrianto, oke. Monggo Pak. Ya. Yang mental block tadi, Pak. Iya. Itu ada hipnosis itu prosesnya tadi membayangkan ke benda tadi, Pak ya? Ya, itu bisa juga hipnosis, bisa juga masuk di EFT. Nah, kalau hipnosis biasanya kita akan hitung 10 mundur, 10, 1, 2, 3, terus kita akan masukkan ke dalam kondisi transenden. Cuman waktunya terlalu lama. Gitu loh. Jadi mental block itu ada yang bisa ditangani cepat, ada yang lama, Pak. Contohnya ketakutan tentang kecoa. Itu orang kan bisa ketakutan seumur hidup itu. Nah, ada yang ketakutan di sini mungkin ada bapak-bapak yang takut sama istrinya. Nah, itu mental block itu. Ayo. Itu mental block ya. Ketakutan sama istrinya, maksudnya takut banget ketika istrinya itu dengan istri takut banget itu. Nah, itu mental block, itu perlu penanganan ya. Itu hipnosis. Nah, nanti Pergabi boleh ngundang pembicara sebagai hipnosis. Bagaimana hipnosis untuk pengajaran? Bagaimana hipnosis untuk terapi? Siapa tahu nanti habis belajar hipnosis jadi dukun semuanya, kan keren kan? Gitu ya. Oke. Ya, ya tadi hanya satu Pak karena waktu kan. Oke, yang lainnya. Bu Ya, Bodi. silakan. Ya, terima kasih Mister, terima kasih Pak Didik, moderator. Ya. Pertanyaannya tadi Terima kasih hampir sama siapa? dengan Pak tadi ya. Jadi yang saya tanyakan adalah ketika kita sedang berada Oh, di ya udah, kalau terus itu nggak apa-apa. Iya, nanti. ketika kita Ya. sedang menjadi pembicara, berada di depan publik gitu ya, di depan audien, kemudian kita kena mental block nih. Nah, bagaimana cara mengatasinya saat itu gitu? Kalau tadi kan dengan hipnotis kan prosesnya agak panjang ya. Tapi ketika kita sedang berada di depan audien kena mental block, bagaimana cara mengatasinya, Mister? Nah. Terima kasih, Mister. Oke, biasanya yang paling mudah adalah anapanasati, Bu. Ini ketika saya belajar tentang hipnosis juga tentang nafas sebenarnya. Tarik nafas, ada namanya 7-11, ada yang 3-3-3, pokoknya terserah yang belajarnya dari mana lah gitu kan. 7-11 itu kita tarik 7, tekan 12, keluar lagi, dan sebagainya. Ada yang 3 tarik, 3 tekan, 3 keluar, dan sebagainya. Itu ya. Ada yang tarik dan tekan, tarik, tekan, dan sebagainya. Jadi, ketika ngeblank, itu biasanya otak tidak terisi oksigen. Nah, tugas kita, diem, tarik napas. Tenangkan tubuh kita. Nah, itu ngeblank. Makanya kadang, saya sendiri juga kadang masih kondisi kayak gitu. Begitu ngeblank, langsung tarik napas. Santai, tapi senyum tetap. Kan nggak ketahuan ya. Jangan sampai berkenang gini. Ngeblank itu pembicara gitu kan. Tapi dengan senyum. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, tekan, keluarkan. Atau tarik, naik, turun. Nah, itu salah satu. Yang kedua, ganti posisi. Nah, ganti posisi. Jalan. Supaya apa? Nginget-inget lagi. Nah, ganti posisi. Nah,
posisi yang bagus adalah tegak. Makanya kalau ngeblank langsung nunduk, malah hilang semuanya ilmunya. Biasanya tegak. Nah, gitu, gitu. Bisa dilakukan. Nah, nanti kalau lebih jauh lagi, boleh tentang ilmu yang lain. Oke, bisa Bu Bodi? Jadi ya, oke. Siapa lanjutnya? Oke, Moderator boleh bertanya enggak, Pak? Ini, Pak. boleh. Satu lagi ya, nanti habis itu praktek minimal 1 orang. Moderator boleh bertanya enggak, Pak? Boleh, ya silakan moderator. 1. Baik, nama budaya Bapak Ibu semuanya. Ini sedikit pengalaman saja dari saya ya. Tentunya kita di sekolah itu memang juga harus tahu terkait dengan public speaking ini ya. Nah, ini yang saya belum bisa itu untuk menghipnotisnya, Pak. Karena di sini kita tahu gaya pembelajaran anak-anak kan banyak yang berbeda. Ya, banyak yang berbeda. Nah, ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang mungkin lamban-lamban saja, ada yang mungkin juga senang bermain dan sebagainya. Nah, bahkan mungkin salah satu murid saya itu ada yang dari kelas 2, itu anaknya aktif, Pak. Aktif banget. Nah, kita pakai gaya pembelajarannya juga bingung juga. Kalau kita pakai pembelajaran satu, metode satu, ini yang lain gimana kan gitu. Nah, untuk mengatasi ini gimana, Pak? Itu biasanya gini, orang-orang yang jam terbangnya tinggi, dia akan mengerti bagaimana cara menyelesaikan. Nah, ilmu hipnosis itu nanti akan ketika jam terbang, teman-teman kayak Pak Bujimin dan teman-teman yang lain itu sama mengalami ini nih. Nanti akan mencari sendiri sebenarnya teman-teman ini udah ngerti tentang hipnotis, cuman tidak teratur, terstruktur dan terukur. Tidak itu. Tapi teman-teman sudah itu kayak ilmu-ilmu pedagogik, terus kemudian ilmu-ilmu keguruan yang lain itu udah bagian dari ada psikologi itu sebenarnya udah hipnotis. Nah, cara menanginin walaupun aktif itu macam-macam. Contohnya saya pernah memiliki yang satu hiper, yang satu slower. Nah, itu kan akhirnya kita mencari metode yang cocok untuk mereka. Dan itu nanti jam praktek. Oke, karena waktunya itu tinggal 5 menit, saya minta 1 orang siapa yang membawakan opening, konten, dan closing. Oke, siapa yang menjadi volunteer? Ya, Pak Didi, siapa yang kira-kira dijadiin kambing percobaan? Bukan kambing percobaan, volunteer. Mungkin tadi dari Bali sudah, dari Palembang juga sudah ya. Mungkin dari ini Ibu Ina. Oke. Ibu Ina bisa atau Prapat? Ya, Bu Ina, Tante Prapat. Membawakan apapun materi kayak Bu Bodi, tapi sekarang sudah memakai opening tadi. Ya. Ini pakai ini. Materi mengajar, Bu, terkait dengan apa opening. Saja? Ya. Ini yang di ini opening merah, konten yang biru, closing yang biru laut ini. Ya. Saya bawakan tentang itu ya, kayaknya seperti bimbingan upacara hari Senin. Oke, Ibu langsung saja karena waktunya kurang lebih 4 menit. 3, 2, 1. Oke, yang saya hormat. Terima kasih pada pagi hari ini kita diberikan cuaca, masih diberikan berkat kesehatan untuk menghadiri upacara pada hari ini. Yang saya hormati kepala sekolah serta rekan-rekan guru serta rekan-rekan guru sekalian. Yang tidak saya lupakan adalah anak-anak kami yang kami sayangi. Pada bimbingan kali ini, dari pengamatan pelaksana upacara pada hari ini terlihat bahwa pelaksananya sudah cukup baik. Tema dari bimbingan hari ini adalah tentang disiplin. Disiplin itu adalah melakukan segala sesuatu dengan seharusnya. Apakah kalian sudah melakukan segala sesuatu dengan seharusnya? Terus mau disambung sampai penuh atau sampai selesai nanti nggak itu loh Pak, banyak banget.
menit. Oke, nggak Sedikit apa-apa aja, lah. Bu. Itu Nah, 5 pembukaan. menit Nah, saja. penutupannya ya saya cuma mengatakan. Nah, demikianlah kalau bimbingan hari ini kita bercerita tentang disiplin. Apa yang mesti kamu ingat dengan tema disiplin? Dengan disiplin, orang tua kamu akan terbantu. Segalanya akan berjalan dengan lebih baik. Dengan disiplin, hidup kita akan menjadi lebih teratur. Dengan disiplin segalanya akan berjalan dengan seharusnya. Bisa diingat? Oke, ya. Sekian Nah, dan terima Ibu. kasih. Oke, Pak Didik tadi tampilkan dulu Pak Didik yang atas tadi Pak Didik. Nah ini udah Oh ya. tinggal penghujung kata depannya tadi ya. Ini udah terakhir ya yang depannya. Jadi Ibu nanti lihat di opening. Nah ini kelihatan yang merah kan? Opening itu ada ayat, ada nyanyi, cerita, data, energi dan for statement. Ini salah satu opening. Konten itu tema tadi tentang disiplin. Nah kalau Ibu nggak bisa ngajak tawa nggak apa-apa. Itu nggak harus karena cuma waktunya kan berapa menit ya. Terus narasinya berisi, nah tentang disiplin. Teratur, terukur, dan terstruktur. Terus kemudian ajak bayangkan tadi. Nah closingnya sudah bagus Bu. Ada namanya ajakan tadi ya. Ajakan. Terus ada inspirasi. Nah terus kemudian mungkin ada nanti kutipan dan sebagainya. Nah oke. Bapak Ibu, lanjut Pak Didik. Ya, yang terakhir. Oke. Nah, lanjut semuanya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jadi intinya public speaking itu ada 3 hal yang dipelajari. Yang pertama adalah opening, terus konten, dan closing. 3 hal ini ketika kita mengajar, ketika kita menjadi Dharma Duta, ketika kita bercerita dengan orang, itu mudah ditangkap dan menyenangkan. Menjadi 3M. M apa? Menyenangkan, membahagiakan, dan mempesona. Nah, kalau Bapak Ibu Guru sudah menjadi membahagiakan, menyenangkan, dan mempesona, itu berarti Bapak Ibu sudah mengamalkan public speaking walaupun tidak belajar public speaking. Nah, yang penting teratur, terstruktur, dan terukur. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, waktu, dan tempat dimanapun berada Bapak Ibu menggunakan public speaking. Jangan lupa guru hebat harus siap untuk praktek public speaking. Jawab cakep. Di Irian ada burung cendrawasih. Cakep. Nggak ada yang ngomong itu. Cakep. Di Irian ada burung cendrawasih. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Dinamo dimakan buaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru, ya, Bapak Ibu Guru nanti bisa belajar lagi. Ini hanya sebagian public speaking, belum intonasi, belum penampilan, belum yang lainnya. Bapak Ibu mungkin kalau belajar public speaking butuh beberapa hari dan harganya sangat luar biasa mahal. Ini yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pergabi, terima kasih para panitia, dan terima kasih untuk guru-guruku se-Indonesia. Habis ini saya juga akan belajar kepada Kang Widi, kepada yang lainnya tentang teknologi. Terima kasih dan terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak narasumber Pak Sarjono yang sudah menyampaikan terkait dengan public speaking. Tentunya kita harus ingat Bapak Ibu yang sudah disampaikan tadi bahwa kesan pertama itu kita mempunyai waktu 3 detik dan selanjutnya terserah Anda, kan seperti itu. Nah, tentunya dalam public speaking ini kita banyak sekali ya, kalau kita belajar itu banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama untuk melatih kompetensi atau kemampuan komunikasi kita. Biasanya kalau kita sudah, saya sendiri juga sama seperti Bapak Ibu semuanya masih belajar.
Kadang kalau disuruh ceramah itu ya punggung itu berkeringat semuanya, karena kalau sudah yang dihadapi para romo itu ada black mentalnya itu tadi, bloknya itu tadi ya. Nah, dengan belajar public speaking yang berkelanjutan akan membawa kepercayaan bagi diri kita sendiri ya. Kita akan jam terbang istilahnya dari Pak Sarjono tadi. Ya, kalau selanjutnya yaitu seperti yang sudah disampaikan narasumber, memperluas peluang karir Bapak Ibu, mungkin diundang ke sana ke sini. Nah, itu adalah berbagai manfaat dari materi yang sudah disampaikan narasumber tadi. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita masih punya kesempatan untuk break dulu, mungkin minum atau buat-buat teh atau kopi, boleh dipersilahkan. Nanti kita akan kembali lagi jam 10 lebih 5 ya Bapak Ibu. Nah, tetapi bisa